Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas cara mempercepat kinerja laptop kita. Bagi yang mungkin sering mengalami laptopnya yang lelet ya, atau kursornya ketika digerakkan itu agak lemot ya dan terpatah-patah. Dan mungkin juga laptop kita ketika kita ingin mengoperasikan suatu aplikasi, untuk membukanya itu membutuhkan waktu beberapa menit. Pada dasarnya hanya membutuhkan beberapa detik saja. Contohnya ketika kita membuka Word seperti ini ya. Word saya buka. Nah, ini hanya beberapa detik saja teman-teman. Tapi kalau sampai 1 menit, 2 menit itu bisa dikatakan lelet ya. Oke, seperti ini. Kita buka lagi. Sip. Nah, seperti ini ya. Di sini agak lama karena saya juga sudah menambahkan add-in di Word ya. Contohnya aplikasi recording Camtasia dan juga ini ya, Al-Quran. Ya, Al-Quran di Microsoft Word. Jadi agak lelet. Jadi itu wajar sebenarnya. Tapi kalau kalian tidak menambah ya add-in ini atau aplikasi di Word, itu tidak akan membuat lelet sama sekali. Itu beda halnya ketika kalian tidak menambahkan add-in di Word atau di suatu aplikasi, lalu pada saat kita buka itu sampai 1 menit, itu sudah termasuk sangat lelet ya. Nah, faktornya kita coba browsing ya. Dilansir dari facebook.co.id ya, ada beberapa faktor yang mana pertama itu uninstall aplikasi yang tidak berguna atau tidak diperlukan. Baik, aplikasi yang tidak diperlukan itu akan memakan banyak RAM ya, dan banyak penyimpanan di local disk D atau di local disk C kalian. Jadi itu akan membuat proses dari kinerja laptop itu agak lelet ya. Yang kedua itu pakai antivirus. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau laptop kita atau PC kita itu terinfeksi oleh virus, itu akan menghambat ya kinerja dari laptop kita. Biasanya ada virus atau worm ya, mungkin teman-teman belum familiar dengan kata worm. Nah, worm ini sejenis virus, cuma tidak terlalu berbahaya, cuman ini memperlelet ya kinerja dari laptop kita, karena biasanya beberapa worm itu memakan RAM yang sangat banyak, walaupun hanya beberapa KB atau MB. Oke. Terus antivirus apa? Nah, di sini saya sarankan kalian menggunakan antivirus Asset Norton atau Asset antivirus ya. Nah, karena Asset antivirus setahu saya itu sangat-sangat bagus untuk menghalau virus, untuk menginfeksi atau menghalang ya, atau memprotek laptop kalian dari virus. Yang ketiga yaitu aplikasi sesuai dengan spesifikasi laptop. Maksudnya di sini jangan install aplikasi yang tidak kompatibel dengan laptop kalian ya. Contohnya di sini sebentar ya. DXD ya. Laptop kalian itu Windows 10 dengan 64 bit ya. Jadi kalian install aplikasi yang 32 bit di 64 bit itu sebenarnya bisa teman-teman ya, tapi terkadang tidak compatible ya. Nah, di operating system ini kalian bisa lihat ya, Windows 10 Pro 64 bit. Nah, jadi ini 64 bit ya. Laptop saya ini bisa 32 dan 64. Tetapi ketika kita menginstal aplikasi yang 32 bit, itu biasanya kadang-kadang compatible, kadang-kadang tidak. Jadi harus sesuai ya. Contohnya ini kan 64 bit. Nah, ketika kita download contohnya Windows bukan Windows ya. Tapi biasanya saya download Windows 10 sih ya. Sebentar, kita Giga Purbalingga. Ini salah satu website yang sering saya gunakan untuk download ya. Nah, contohnya seperti Drive Challenge Pro ini. Kita klik. Nah, di sini ada versinya teman-teman ya. Oh, ini tidak ada versinya ya. Sebentar ya. Sebentar, kita cari.
kita coba cari Windows ya, Windows 10. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini ada 64, berarti ini cocok untuk laptop yang speknya 64 bit, bukan 32 bit ya. Dan ketika kalian scroll ke bawah lagi terus dan terus, sebentar. Nah, ini kalian bisa lihat di sini file yang untuk kapasitas aplikasi yang 64 bit itu biasanya lebih tinggi ya, atau lebih besar dibandingkan 32 bit ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita juga cari ya, sesuaikan penggunaan aplikasi ya. Maksudnya di sini ketika kalian kombinasikan keyboard atau tekan keyboard Ctrl Shift ESC akan muncul seperti ini ya, Text Manager. Lalu kalian bisa cek di sini di prosesor atau performance ya. Nah, seperti ini, CPU yang berapa persen makan atau memori berapa persen digunakan ya, dan ada local disk atau local disk yang kalian gunakan atau sedang running saat itu ya. Nah, di sini kalian bisa cek ya, biasanya nah kalian bisa lihat ini Camtasia ini memakan hampir, ini power usage-nya high ya, karena ini sedang digunakan ya, karena saya merekam menggunakan Camtasia. Oke. Nah, kalau kalian ingin di end ya, kalian klik ya aplikasi mana, lalu kalian klik end text, nanti aplikasi itu tertutup atau berhenti. Oke, selanjutnya bersihkan laptop atau aplikasi startup laptop ya. Ini di ya, yang tadi saya sudah jelaskan, kalau ada aplikasi yang tidak running atau tidak kalian gunakan tapi masih running di Text Manager, itu kalian klik aplikasinya seperti ini, atau kalian klik end text. Oke, nah seperti itu. Terus, nah ini berkaitan dengan RAM nih. RAM kalian itu berapa? Kalau RAM kalian 2 atau 4 atau 8, itu tergantung kapasitas RAM kalian ya. Sekarang jarang ada laptop yang RAM-nya 1 GB ya. Biasanya sekarang laptop itu RAM-nya kalau tidak minimal paling rendah itu 4 GB dan maksimal ya bisa ditambah sampai 32 64, tapi untuk spek gaming biasanya sampai 64 bahkan ke atas, tapi untuk standar itu bisa sampai 8 GB. Kalau kalian sebagai di desain grafis itu kalian bisa menggunakan yang minimal 8 GB RAM atau 16 GB RAM, itu sudah cukup untuk desain grafis atau untuk content creator ya. Nah, RAM. Terus kalian juga harus perhatikan jenis RAM kalian, itu DDR3 atau DDR3L atau DDR4 ya, harus kalian tahu, karena kalau kalian membeli suatu RAM yang ingin di-upgrade ya, kalian juga harus tahu jenisnya. Jangan sampai RAM kalian itu DDR4 kalian beli DDR3L. Oke. Lalu reset ulang Windows, maksudnya reset ulang itu terkadang kita restart. Tapi biasanya ketika sudah ada virus di laptop kita untuk masalah simpelnya kita install ulang. Dan ketika kita install ulang itu virusnya sudah tidak ada. Oke. Nah, terus pakai thermal paste pada prosesor. Ya, ini mungkin kalian sudah tahu ya, untuk rakit PC ya. Maksudnya pakai thermal paste itu pasta yang thermal pasta lah ya. Kalau untuk rakit PC itu sudah tahu lah ya. Ini diletakkan di prosesornya agar tidak terlalu panas ketika bekerja. Nah, jangan lupa untuk kalian yang sudah parah sekali ya, saya sarankan kalau kipas cooling pad-nya itu tidak berfungsi di dalam laptop ya, saran saya kalian beli cooling pad di luar atau external cooling pad. Terus ganti HDD. Nah, HDD itu berbentuk piringan ya. HDD ini adalah salah satu otak dari komputer atau laptop kalian. Lalu kalian bisa ganti sebenarnya. Saat ini kalian bisa ganti karena apa? Karena HDD ini berbentuk piringan, jadi lelet sekali.
Sedangkan SSD itu berbentuk chip seperti flash disk, dimana ketika kalian ganti HDD ke SSD itu kecepatannya sangat-sangat cepat ya. Karena apa? Karena SSD tidak berbentuk piringan. Jadi ketika kita mencari satu file atau folder itu sangat cepat sekali diakses. Dan pakai aplikasi kinerja pemicu laptop. Nah, ini ada beberapa aplikasi ya. Sudah ditunjukin bannernya, itu sisi cleaner, kalian bisa cari. Atau juga atasi laptop dengan disk defragment. Nah, disk fragment ini adalah susunan laptop atau cache laptop yang berantakan. Kalau kalian menggunakan salah satu aplikasi defragment tools yang kalian bisa download di internet atau di Google, itu sangat membantu kecepatan kinerja dari laptop kalian ya. Dan juga lakukan pembersihan revisi. Nah, maksudnya di sini kalau ada file folder yang tidak terpakai, yang sudah usang ya, ada baiknya kalau kalian butuh HDD eksternal atau SSD eksternal untuk pindah file yang ada di laptop kalian yang tidak dipakai, atau mungkin yang masih perlu cuman harddisk kalian sudah full, itu dipindahkan ke HDD eksternal atau SSD eksternal. Oke. Dan juga ya masalah cache ya. Cache itu apa sih? Nah, kita sudah browsing di sini ya. Cache merupakan data sementara yang dihasilkan dari sebuah aplikasi ya. Dengan adanya cache, kamu tidak perlu mengunduh data-data bawaan dari suatu aplikasi tersebut. Maksudnya di sini ketika kita membuka suatu aplikasi itu sudah terekam dan disimpan sebagai cache ya. Jadi ketika kita buka itu sudah ada file-filenya ya. Jadi kita tidak perlu browsing sana browsing sini lagi. Kita tinggal klik seperti di Photoshop. Ketika kalian itu buka atau sudah ada yang pernah kalian edit, itu kan masih ada desain-desainnya di bawah. Nah, kalian tinggal klik saja, tidak perlu open desain di folder kalian. Jadi seperti itu. Semakin besar cache ini, maka semakin bagus untuk performa dari laptop kalian. Mungkin kalian bisa pernah nonton di review laptop yang mana kalau semakin besar cache maka semakin bagus. Itu terutama di laptop-laptop gaming. Untuk cara membesar cache-nya sendiri, kalian bisa tekan kombinasi keyboard kalian, yaitu gambar Windows 11R ya, lalu kalian ketik TMP seperti ini, tekan OK, maka akan muncul cache yang sudah kalian jalankan. Nah, di sini kan tadi kita munculkan klik Office ya, terutama di Microsoft Word. Nah, ini sudah terekam di sini teman-teman. Jadi ketika kita buka Microsoft Word itu akan lebih cepat daripada sebelumnya. Kita coba. Oke. Sebentar. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan di sini kalian bisa Ctrl A untuk menghapusnya. Langsung klik delete saja. Atau kalian yang menggunakan Windows 10, kalian bisa menggunakan aplikasi ya. Ini kalian bisa download di Microsoft Store. Aplikasinya Cleaner. Ini ya. Ini merupakan aplikasi gratis, tapi untuk menggunakan fitur semuanya kalian bisa bayar ya. Ini lifetime, maksudnya selamanya itu hanya 225.000. Jadi seperti itu ya. Nah, kalian bisa hilangkan sistem cache-nya dan semuanya, tinggal klik start, nanti akan di-detect berapa jumlah seluruhnya. Lalu kalian klik delete. Oke, simple seperti itu saja teman-teman tutorial hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ingin mendownload Windows yang original, langsung saja download di Microsoft website Microsoft ya, dengan menggunakan contoh sebentar ya. Saya agak lupa untuk caranya. Coba, saya bisa langsung Windows 10 gitu. Windows 10. Nah, di website ini ya, microsoft.com. Kalian pertama harus download image ISO-nya. Ya, ini tergantung dari konektivitas internet kalian ya. Kalau bisa tembus sampai 25 MB itu agak lumayan cepat kita membuat filenya. Tapi kalau kita lemot ya, atau internet kita lemot itu ya bersabarlah.
Kalau untuk aplikasi kalian bisa download di Giga Purbalingga atau di kuya.com. Dan masih banyak lagi website yang mendukung untuk download aplikasi atau software yang kalian butuhkan. Di sini ada software audio, phone dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita ketemu di video selanjutnya, dan untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan tekan tanda lonceng agar kalian update video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di share ya ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian ketahui. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Dan untuk link-link untuk download aplikasi atau software saya akan sertakan di link deskripsi. Kalian bisa klik dan kunjungi langsung dan download aplikasi yang kalian inginkan. Oke, see you in the next video. Bye bye.